Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis kelas 8. Ini masih melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya, yang tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63. Yang akan kali ini yang kita bahas adalah beberapa pertanyaan yang telah kalian sampaikan melalui Google Form. Kemarin saya sudah mengecek dari uji pemahaman dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Maka dari itu kita bahas pada video kali ini. Pertanyaan pertama, apakah rendah hati itu sama dengan sabar? Tentunya berbeda ya. Kalau rendah hati itu menahan diri untuk tidak sombong. Sementara sabar itu tahan terhadap cobaan dan ujian yang datang dari Allah. Misalkan saja rendah hati itu dia menahan diri untuk tidak sombong dari kemampuan yang ia miliki, entah itu ilmu, entah itu harta kekayaan maupun rupa yang telah dianugerahkan olehnya. Sementara sabar itu dia itu lebih ke arah mau untuk menerima ujian atau cobaan yang datang dari Allah. Bisa berupa sakit, bisa berupa karir yang menurun, bisa juga kehilangan seseorang yang disayangi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, apa balasan jika kita berbuat tawadhu? Tawadhu itu artinya sama dengan rendah hati ya. Nah, tentunya banyak hal yang akan kita dapatkan apabila kita memiliki sifat tawadhu. Di antaranya pasti akan dicintai oleh Allah. Karena orang-orang yang tawadhu itu tentunya orang yang tidak sombong. Dan Allah itu suka orang yang tidak sombong. Dan Allah sangat benci apabila seseorang itu memiliki sifat sombong dalam hatinya, meskipun hanya dalam hati, tidak diungkapkan. Kemudian banyak saudara karena bisa memposisikan diri. Ya. Jadi orang yang tawadhu itu biasanya bisa bergaul dengan siapa saja, baik dengan orang yang kalangan kaya, kalangan pintar, kalangan orang yang biasa pun dia mampu bergaul dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan rendah hati dengan rendah diri? Nah, kalau rendah hati itu dia menahan diri untuk tidak sombong seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang kalau rendah diri itu berarti minder, dia tidak percaya diri, dimanapun ia berada selalu merasa dia itu orang yang tidak berguna. Meskipun dia itu memiliki kemampuan yang bagus, pintar, tapi ketika berhadapan dengan orang lain dia merasa minder. Diminta untuk melakukan sesuatu dia merasa nggak mau. Karena merasa tidak bisa. Nah, itu tandanya dia itu rendah diri, minder, dan itu tidak boleh kita miliki. Masih ada pertanyaan lagi ternyata. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana caranya menjadi orang yang rendah hati tanpa paksaan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana cara kita itu agar menjadi orang yang tawadhu tanpa terpaksa? Ini kalau ini saya ambilkan dari tips yang akan saya sampaikan ya, jadi tidak mengambil dari manapun. Yang pertama itu kita harus ingat bahwa kita itu hanya makhluknya Allah. Jadi kalau kita itu merasa makhluknya Allah, tentu banyak kekurangan. Meskipun kita sudah sekolah dengan gelar yang sarjana yang tinggi sekali, mungkin S3 bahkan profesor, tapi kalau kita itu merasa hanya makhluknya Allah, tentu kita tidak akan membanggakan apa yang sudah kita miliki, karena semua itu tidak dapat kita raih tanpa izin dari Allah. Kemudian ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Maksudnya seberapa pintarnya kita, seberapa kayanya kita, tetap ada orang yang lebih pintar dan lebih kaya dari kita. Kita pintar dalam hal matematika,
Tapi di atas kita masih ada yang lebih pintar lagi. Meskipun kita nggak tahu di mana orangnya, misalkan bisa jadi beda sekolah, bisa jadi beda negara, dan lain sebagainya. Jadi harus ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Kemudian berusaha memandang diri kita itu sama dengan yang lain di hadapan Allah. Nah, cara yang ketiga ini dikhususkan apabila kita bergaul, apabila kita di masyarakat, seolah-olah kita itu kalau mau berteman dengan orang, anggaplah kita itu botol yang kosong. Meskipun kalian itu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal keilmuan, tetapi kalau tidak mampu mengosongkan diri ketika bergaul dengan orang lain, pasti akan dijauhi. Jadi sebisa mungkin kalau kita bergaul, ya anggaplah kita itu tidak memiliki kemampuan yang lebih daripada orang yang akan kita gauli, atau maksudnya kita berteman atau bersosialisasi. Kemudian yang keempat, tidak sungkan jika dimintai tolong orang lain. Jadi meskipun kita itu pinter, yang minta tolong itu sudah sepuh atau anak kecil, ya sebisa mungkin kerjakanlah apa yang diminta oleh orang yang minta tolong tadi. Itu tandanya bahwa kita itu, ilmu kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu ya beberapa pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Terima kasih. Untuk saran-sarannya juga saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang meminta tentang membuat animasi yang lebih bagus lagi, insya Allah akan saya usahakan untuk terus diperbaiki. Terima kasih atas pertanyaan serta sarannya. Kita lanjut pertemuan berikutnya pada video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.